Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Rahma Amanda, mahasiswi semester 1 kelas D1 dengan NIM 25301130334, Prodi PJJ Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulang terkait materi pada pertemuan ke-7 kemarin, yaitu tentang ijaz. Secara etimologis, kata ijaz merupakan masdar dari kata kerja ajaza, yu'jizu ijaz, yang berarti melemahkan atau memperlemah. Kata ini termasuk fi'il rubai majid yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad ajaza yang berarti lemah. Lawan dari qadara yang berarti kuat atau mampu. Sedangkan yang dimaksud ijaz secara terminologi ilmu Al-Quran adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Seperti menurut Mana Khalil Al-Katan, misalnya mendefinisikan ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Selanjutnya, macam-macam ijaz Al-Quran. Secara garis besarnya, ijaz dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material indrawi lagi tak kekal, dan kedua, mukjizat immaterial, logis lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Oke, lanjut saja. Yang pertama, mukjizat material indrawi. Mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya merupakan jenis mukjizat material indrawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Pada dasarnya, kemukjizatan yang diberikan Allah kepada para nabi terdahulu tersebut merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh pihak-pihak lawan. Misalnya, perahu Nabi Nuh alaihissalam yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi dalam ombak dan gelombang yang sedemikian dahsyatnya. Yang kedua, mukjizat imaterial, logis dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya. Ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun, tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Ini aspek-aspek mukjizatan Al-Quran. Yang pertama, mukjizat dari aspek bahasa. Dari aspek bahasa ini terbagi lagi jadi beberapa bagian, yaitu kemukjizatan dari aspek bahasa. Al-Quran Al-Karim diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab sendiri mempunyai banyak keistimewaan. Antara lain, yaitu umumnya mempunyai akar kata 3 huruf mati seperti qala dari qaf, waw, dan lam, kalam dari kaf, lam, dan mim, dan kitab dari kaf, ta, dan ba. Selanjutnya, bunyi sangat menentukan dalam bahasa Arab. Dan juga bahasa Arab adalah bahasa yang kaya kosakata dan sinonimnya. Selanjutnya, bahasa Arab juga memiliki tata bahasa yang rinci dan juga detail. Selanjutnya, kemukjizatan dari aspek nada. Jika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, pertama yang terasa di telinga adalah nada dan lagamnya. Meskipun ia bukan syair, namun ia memiliki irama dan lagu yang sangat indah. Selanjutnya, kemukjizatan dari aspek kepadatan isi. Di sisi lain, Al-Quran mengandung isinya yang singkat dan padat. Kemudian, kemukjizatan dari aspek kesempurnaan. Di samping itu, Al-Quran sungguh mengandung makna yang sempurna dari berbagai dimensi yang dapat memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. Lalu, kemukjizatan dari aspek ketepatan makna dan juga keseimbangan redaksi Al-Quran. Selanjutnya, mukjizat dari aspek ilmiah. Sebelumnya perlu menjadi catatan kita semua bahwa Al-Quran bukanlah kitab ilmiah sebagaimana kitab-kitab ilmiah lainnya. Yang kita lihat sekarang, isyarat ilmiah yang terkandung di dalamnya adalah jawaban atas tantangan-tantangan dan pertanyaan-pertanyaan
yang datang dari berbagai pihak. Kemudian, mukjizat dari pemberitaan goib. Seorang yang belum pernah datang ke rumah kita tentunya ia tidak akan mengetahui di mana rumah kita berada, bagaimana bentuknya, dan apa aja isi di dalamnya. Ini adalah hal gaib bagi orang tersebut. Ketika suatu waktu ia ke rumah dan mengetahuinya, maka hal tersebut bukanlah hal gaib. Keterbatasan manusia menjadikan baginya banyak hal yang tidak bisa diketahui tanpa adanya sebuah penunjukan terlebih dahulu, berupa kisah atau pemberitaan wahyu, dan kemudian hari dibuktikan dengan sebuah penelitian atau penemuan, misalnya tentang kisah Fir'aun. Terakhir, mukjizat dari penetapan hukum. Sepanjang perjalanan dan perkembangan hidup manusia dari dulu hingga sekarang telah mengenal berbagai macam doktrin, isme-isme, pandangan hidup, sistem dan tasyri' perundang-undangan yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan individu dinasti dalam kehidupan masyarakat. Dan terakhir, polemik seputar ijaz Al-Quran. Pada dasarnya, Al-Quran sudah sangat jelas kemukjizatannya. Namun demikian, masih ada juga hal-hal yang dipertentangkan, dipermasalahkan, dikritik, yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran oleh sebagian para ilmuwan. Dalam hal ini, Quraisy Shihab mengatakan ada dua persoalan pokok yang seiring menjadi sasaran, yaitu sistematika Al-Quran dan kritik terhadap bahasa Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.